Nah, yang pertama itu ada garis singgung lingkaran. Singgung lingkaran adalah sebuah garis yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran menyinggung satu titik di lingkaran, dan garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Nah, misalkan di sini ada titik P, kita tarik kan ke titik yang di situ. Nah, kita sebut aja itu adalah titik A. Nah, dia itu selalu tegak lurus dengan jari-jari. Nah, jari-jarinya kan itu ada OA ya, itu tegak lurus. Terus ada sifat-sifat garis singgung. Yang pertama itu pada setiap ya, ada satu titik di lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung. Nah, misalkan di sini tuh, kalau misalkan titik itu ada pada lingkaran, dia hanya bisa membuat satu garis singgung. Misalkan di situ ada titik B, nah dia itu cuma punya satu garis singgung, yaitu yang ditarik kepada titik P kan. Nah, yang kedua tuh dari satu titik di luar lingkaran bisa ditarik dua buah garis singgung. Ketiga itu garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari. Nah, rumus yang dipakai itu rumus Pythagoras. Bisa juga selain Pythagoras ada kesebangunan itu ya, kesebangunan dan kongruensi. Nah, di situ ada secara garis besar itu kesebangunan itu adalah dua buah bangun atau segitiga yang memiliki perbandingan yang sama. Itu kesebangunan. Nah, di situ ada misalkan secara misalkan ya itu kita misalnya itu ada segitiga kecil per segitiga besar. Nah, itu adalah CD per CA ya. Nah, CD CA itu dapat dari mana sih? Nah, kalau misalkan dimudahin aja, dia itu sisi tegak per sisi tegak. Nah, itu kan CD per CA. Terus DE per AB, berarti dia itu alas per alas. Terus yang ketiganya itu CE per CB ya. Ada contoh ya, perhatikan gambar di samping. Diketahui TA dan TB adalah garis singgung. Nah, TA dan TB itu garis singgung nggak? Lingkaran P, jari-jari 6 dengan jari-jari 6 cm. Nah, terus panjang PT nya 10 cm. Yang ditanyakan itu panjang TA dan panjang AB. Nah, jadi kita tuh nyari segitiga yang ada TA nya. Berarti kan itu ya, TAI. Terus jari-jarinya PA kan. Kita langsung aja ke itunya, jawab PT kuadrat sama dengan PA kuadrat ditambah TA kuadrat. Nah, kan 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah TA kuadrat. Jadi 100 sama dengan 36 ditambah TA kuadrat. TA kuadratnya sama dengan 64. Kita udah dapat TA nya sama dengan 8. Nah, terus yang B panjang AB. Kita mau nyari AB kan. Nah, ini karena masih sama di segitiga yang tadi itu kan PA nya 6 kan, terus ini panjang TA 8 udah gitu, terus PT nya 10. Nah, yang ditanya ini kan ini AM kan tingginya. Nah, jadi langsung aja pakai luas segitiga sama dengan luas segitiga. Nanti yang luas yang pertama itu pakainya yang 6, terus yang kedua itu pakainya yang 10. Jadi 6 kali 8 per 2 sama dengan 10 kali AM per 2. Terus 48 sama dengan 10 AM. Nanti AM nya sama dengan 4,8. Nah, kita cari yang AB. AB berarti 2 kali AM sama dengan 9,8. Dua buah lingkaran bisa memiliki dua buah garis singgung persekutuan. Garis singgung persekutuan antara dua jenis lingkaran ada dua jenis, yaitu garis singgung persekutuan luar atau GSPL dan garis singgung persekutuan dalam atau GSPD. Rumus garis singgung persekutuan luar yaitu akar D kuadrat dikurangi
dalam kurung R besar dikurangi R kecil kurung tutup kuadrat, dan rumus garis singgung persekutuan dalam yaitu akar D kuadrat dikurangi dalam kurung R besar ditambah R kecil kurung tutup kuadrat. Langsung saja pada contoh, yaitu dua buah lingkaran memiliki jari-jari 5 dan 3. Jarak pusat kedua lingkaran adalah 10. Hitunglah besar GSPL dan GSPD-nya. Yang pertama kan di sini sudah diketahui R besarnya yaitu 5 dan R kecilnya adalah 3 dan diameternya adalah 10. Maka kita langsung masukkan ke dalam rumus GSPL terlebih dahulu, yaitu akar D kuadrat dikurangi dalam kurung R besar dikurangi R kecil kuadrat, yaitu 10 kuadrat dikurangi dalam kurung 5 dikurangi 3 yaitu 2, berarti 2 kuadrat, yaitu 10 kuadrat maka 100 dan 2 kuadrat adalah 4, jadi 100 dikurangi 4 adalah 96. Akar dari 96 adalah akar 16 dikali 6, maka bisa disederhanakan menjadi 4 akar 6. Selanjutnya masukkan ke dalam rumus GSPD, yaitu akar D kuadrat dikurangi dalam kurung R besar plus R kecil kurung tutup kuadrat, yaitu 10 kuadrat dikurangi dalam kurung 5 ditambah 3 adalah 8, maka 10 kuadrat adalah 100 dan 8 kuadrat adalah 64. Jadi 100 dikurangi 64 adalah akar 36, atau akar dari 36 adalah 6. Selanjutnya ada panjang lilitan. Untuk menyelesaikan soal-soal lilitan, maka langkah yang harus dilakukan adalah 1. Menghubungkan garis singgung ke pusat lingkaran. 2. Menghubungkan antar pusat lingkaran terluar. 3. Menghubungkan panjang total pusat lingkaran terluar. Dan yang keempat yaitu menggunakan rumus panjang lilitan. Rumus panjang lilitan adalah keliling lingkaran ditambah jarak pusat lingkaran. Langsung saja ke contohnya, yaitu 4 buah kaleng diikat seperti pada gambar. Jika diameter masing-masing adalah 14 cm, maka hitunglah panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat kaleng-kaleng tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita harus menggunakan langkah yang keempat, yaitu menggunakan rumus keliling lingkaran ditambah jarak pusat lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah pi dikali dengan diameter, maka 22/7 dikali 14 adalah 44. Kemudian jarak pusatnya adalah 14 dikali 4 sama dengan 56. Jadi panjang lilitannya adalah 44 ditambah 56 adalah 100 cm. Selanjutnya yaitu lingkaran singgung dalam segitiga. Pada sebuah segitiga, dapat dibuat sebuah lingkaran di dalamnya yang menyinggung ketiga sisinya. Lingkaran ini dinamakan lingkaran singgung dalam segitiga. Untuk menggambarkan lingkaran ini, maka kita harus menggambarkan ketiga garis bagi masing-masing sudut segitiga. Perpotongan garis baginya akan menghasilkan pusat lingkaran singgung dalam segitiga. Contohnya, di sini aku punya segitiga ABC. Di sini terdapat garis bagi. Nah, garis bagi itu adalah garis yang membagi sudut sama besar. Misalnya di sini garis bagi membagi sudut A sama besar, membagi sudut C sama besar, dan membagi sudut B sama besar. Ketiga garis ini akan bertemu di satu titik, yaitu di sini. Dari sini, dia bisa dibuat sebuah lingkaran yang menyinggung titik di sini. Dan ketiga sisinya sudah pasti tegak lurus dengan jari-jarinya. Adapun rumus untuk lingkaran singgung dalam segitiga yaitu R kecil sama dengan luas segitiga dibagi dengan S, di mana R kecil adalah jari-jari lingkaran singgung dalam dan S adalah setengah dari keliling segitiga. Di sini bisa dalam bentuk S sama dengan setengah dikalikan A ditambah B ditambah C. Dan untuk luas, kita bisa menggunakan akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Atau bisa juga menggunakan alas kali tinggi dibagi 2. Selanjutnya yaitu lingkaran singgung luar segitiga. Pada sebuah segitiga, dapat dibuat 3 buah lingkaran yang menyinggung sisi segitiga bagian luar. Lingkaran ini dinamakan dengan lingkaran singgung luar segitiga. Untuk menggambarkan lingkaran ini, maka kita harus menggambarkan garis bagi dari masing-masing sudut segitiga. Perpotongan garis bagi akan menghasilkan pusat lingkaran singgung luar segitiga.
Contohnya pada gambar ini. Jadi, lingkaran ini harus menyinggung salah satu sisinya dan dua perpanjangan sisinya. Ini sebagai syarat ya teman-teman. Nah, di daerah ini tidak boleh dibuat lingkaran singgung luar segitiga, karena ia hanya menyinggung perpanjangannya saja, tidak menyinggung salah satu sisinya. Jadi di sini tidak memenuhi syarat ya teman-teman. Untuk garis bagi lingkaran singgung luar segitiga juga memiliki sifat yang sama, yaitu membagi sudut C sama besar dan membagi sudut B sama besar, lalu bertemu di pusat lingkaran singgung luar segitiga. Adapun rumus yang digunakan lingkaran singgung luar segitiga adalah RA sama dengan luas segitiga dibagi dengan S dikurangi A, di mana RA adalah jari-jari lingkaran singgung luar pada sisi A dan S adalah setengah keliling. Tidak harus RA ya teman-teman, bisa disesuaikan dengan posisi lingkarannya. Kalau lingkarannya di sebelah sini berarti RB, dan kalau di sebelah sini berarti RC. Selanjutnya yaitu lingkaran luar segitiga. Pada sebuah segitiga dapat dibuat sebuah lingkaran yang menyinggung ketiga sudutnya. Lingkaran ini dinamakan dengan lingkaran luar segitiga. Untuk menggambarkan lingkaran ini, maka kita harus menggambarkan ketiga garis sumbu dari masing-masing sudut segitiga, bukan garis bagi lagi ya teman-teman. Potongan ketiga garis bagi akan menghasilkan pusat lingkaran. Contohnya di sini aku punya segitiga ABC. Di sini gambarnya sama ya teman-teman, tapi biar lebih jelas pakai yang ini. Aku buat garis sumbu yang warna hijau ini. Nah, sebenarnya apa sih garis sumbu itu? Nah, garis sumbu itu misalkan garis sumbu AC berarti dia itu tegak lurus AC dan membagi AC itu sama besar. Garis sumbu ini akan bertemu di satu titik, yaitu di sini, yang biasa disebut dengan lingkaran luar. Biasanya dilambangkan dengan huruf R besar. Adapun rumus yang digunakan untuk lingkaran luar segitiga yaitu R besar sama dengan A dikali B dikali C dibagi dengan 4 dikali luas dari segitiga, di mana R adalah jari-jari lingkaran luar. Di sini ada contoh, segitiga ABC memiliki panjang AB 21 cm, AC 17 cm, dan BC 10 cm. Perintahnya, hitunglah jari-jari lingkaran dalamnya, jari-jari lingkaran luarnya, dan jari-jari lingkaran singgung luar sisi AB. Di soal kan tidak disebutkan ya, ini jenis segitiga apa. Kita coba cek dulu, apakah segitiga ini adalah segitiga siku-siku atau bukan. Dengan rumus, ini harusnya AB kuadrat ya teman-teman. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat, kita masukkan. 21 kuadrat sama dengan 17 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 21 kuadrat adalah 441, 17 kuadrat adalah 289, dan 10 kuadrat adalah 100. Kita jumlahkan 289 dengan 100. Hasilnya adalah 389. Nah, kita bisa tahu nih bahwa 441 itu tidak sama dengan 389. Selanjutnya, kita cari nilai S. S adalah setengah dari keliling. Kita masukkan angkanya. Setengah dikali 21 ditambah 17 ditambah 10. Kita mendapat 48. Setengah dari 48 adalah 24. Selanjutnya, yaitu kita menentukan luas segitiga. Di sini menggunakan rumus akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali dengan S min C. Di sini kita buat rangkuman dulu untuk menentukan nilai A, B, C. Untuk menentukan nilai A, kita cari di sini yang tidak memiliki unsur A, yaitu yang BC, 10 cm. Nilai B adalah 17 cm dan nilai C adalah 21 cm. Kita masukkan ke rumus. Akar dari 24 dikali 24 min 10 dikali 24 min 17 dikali 24 min 21 didapat
akar dari 24 dikali 14 dikali 7 dikali 3. Lalu kita bisa ubah ya teman-teman, menjadi akar 24 kita bisa ubah menjadi 3 kali 8, 14 bisa kita ubah menjadi 2 kali 7, lalu 7 kita turunkan dan 3 kita turunkan. Kita peroleh di sini angka 3 ada 2 menjadi 3 kuadrat, angka 7 ada 2 menjadi 7 kuadrat, dan 8 dikali 2 adalah 16. Nilai dari akar 3 kuadrat adalah 3, nilai dari akar 7 kuadrat adalah 7, nilai dari akar 16 adalah 4. Kita peroleh 3 kali 7 kali 4 sama dengan 84. Setelah kita dapatkan nilai dari luas segitiga dan nilai S, kita bisa menjawab soal pertama, jari-jari lingkaran dalamnya. Menggunakan rumus R kecil sama dengan luas segitiga dibagi dengan S. Kita peroleh luas segitiga adalah 84 dan S adalah 24. Menghasilkan 7/2. 7/2 ini kita dapatkan dari 84/24 dibagi dengan 12 ya teman-teman. Lalu soal yang kedua, jari-jari lingkaran luarnya. Dengan rumus R besar sama dengan A dikali B dikali C dibagi dengan 4 kali luas segitiga. Kita masukkan 21 dikali 17 dikali 10 dikali 4. Kita menggunakan luasnya yang ini ya teman-teman untuk mempermudah perhitungan. 4 dikali 3 dikali 7 dikali 4. 21 di sini kan bisa diperoleh dari 7 kali 3, berarti 3 kali 7 itu bisa kita coret, dan 10 bisa kita bagi juga dengan 4 menjadi 5 dan 2. Kita peroleh 17 dikali 5 per 2 dikali 4 sama dengan 85/8. Soal selanjutnya yaitu menentukan jari-jari lingkaran singgung luar sisi AB. Berarti di sini kan nggak ada unsur C ya, berarti kita bisa tulis RC sama dengan luas segitiga dibagi S min C. Untuk luas segitiga adalah 84, S adalah 24, dan nilai C adalah 21. Jadi 84/24 min 21. Kita dapat 84/3 sama dengan 28 cm. Mungkin sekian penjelasan yang dapat kami, kelompok 3, sampaikan mengenai garis singgung lingkaran. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.